proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang kasih jauh melampaui logika manusia. Aku seorang pelayan Tuhan, tapi seringkali aku tidak menggambarkan seorang pelayan Tuhan dalam hidupku. Aku selalu gagal dalam mengerjakan keinginan Tuhan, sehingga sama sekali aku tidak bisa menjadi teladan yang baik. Seringkali aku justru jadi batu sandungan. Aku malu terhadap diriku sendiri. Hari ini bertobat, besok mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hati aku berpikir, kayaknya aku gak sanggup lagi jadi pelayan Tuhan. Aku berinisiatif untuk mundur, karena dosa yang aku buat semakin dalam. Aku merenung terus dan berusaha menghindar dari panggilan Tuhan. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Roma 5 ayat 8. Begini bunyi firman-Nya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini adalah salah satu ayat yang paling luar biasa dalam Alkitab karena menggambarkan kasih Allah yang tanpa syarat. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak bergantung pada siapa kita atau apa yang telah kita lakukan. Bahkan ketika kita berada dalam kondisi paling buruk, jauh dari Tuhan dan tenggelam dalam dosa, kasih-Nya tetap diberikan kepada kita melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Di dunia ini kasih seringkali bersyarat. Kita mungkin merasa harus melakukan sesuatu untuk layak dicintai atau diterima. Tetapi Allah menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak seperti itu. Ketika kita masih berdosa, ketika kita berada dalam keadaan yang jauh dari sempurna, cacat oleh dosa, dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, Kristus sudah mati untuk kita. Ayat ini juga jadi bukti nyata bahwa kasih Tuhan tidak bergantung pada kesempurnaan kita, tetapi pada kehendak-Nya yang penuh belas kasihan. Allah tidak menunggu kita menjadi baik, menjadi sempurna, atau layak untuk menerima kasih-Nya. Sebaliknya Dia datang dalam kondisi kita yang paling buruk. Ketika kita jauh darinya dan hidup dalam dosa. Kasih-Nya tidak bersyarat dan tidak pernah menuntut. Saat kita berada dalam kegelapan, Tuhan mengirimkan terang-Nya, Kristus, untuk menyelamatkan kita. Inilah kasih yang mendalam, yang tidak mengenal batas, yang mengejutkan dan mengubah hidup kita. Kasih Allah selalu mengambil inisiatif. Dia tidak menunggu kita sadar dan bertobat terlebih dahulu sebelum menawarkan keselamatan. Sebaliknya, Dia turun dari surga menjadi manusia dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Ini menunjukkan betapa besar dan aktifnya kasih Allah dalam menyelamatkan kita. Banyak dari kita mungkin bertanya, mengapa Allah rela mengorbankan anaknya bagi orang-orang yang memberontak terhadapnya? Jawabnya ada dalam kasih-Nya yang melampaui pengertian manusia. Ini adalah kasih yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, tetapi kita dapat menerimanya dengan rasa syukur. Ketika kita masih berdosa, kata-kata ini sangat dalam. Karena mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak melihat apa yang kita perbuat. Kita seringkali merasa bahwa Tuhan hanya mengasihi kita ketika kita melakukan yang benar. Namun firman ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah lebih besar dari segala dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih-Nya. Bahkan di saat kita jauh darinya, Dia tetap memilih untuk memberikan hidup-Nya demi kita. Ini adalah kasih yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya.
namun dengan iman kita bisa merasakannya dan menyambutnya dengan penuh syukur. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah dan akibatnya adalah pemisahan darinya. Kita tidak bisa datang kepada Allah dengan usaha atau perbuatan baik kita sendiri. Kita adalah manusia yang tidak layak dan tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita. Tanpa Kristus, kita semua berada di bawah hukum dosa, yaitu kematian kekal. Tidak ada jalan lain untuk menghindari hukuman ini selain melalui pengorbanan Kristus. Tetapi Allah dengan kasih-Nya yang besar memberikan Yesus sebagai juru selamat kita. Meskipun kita berulang kali jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi dan mengejar kita. Dia tetap setia memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Bahkan di tengah-tengah keberdosaan kita, Tuhan memilih untuk mengorbankan yang paling berharga bagi kita, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Matinya di salib adalah bukti pengorbanan yang paling sempurna dan tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Setiap luka yang diterima oleh Yesus adalah untuk kita yang tidak pantas, yang bahkan tidak mencarinya. Betapa besar kasih Allah yang rela menanggung dosa dunia demi agar kita bisa beroleh keselamatan. Kasih-Nya bukan hanya diterima, tetapi juga harus dibalas dengan kehidupan yang penuh syukur dan ketaatan. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Allah bagi kita, respon pertama yang seharusnya kita miliki adalah pertobatan. Kita dipanggil untuk mengakui dosa-dosa kita dan berbalik kepada Tuhan. Kasih Allah adalah anugerah yang tidak bisa kita peroleh dengan usaha manusiawi. Kita hanya bisa menerimanya dengan iman dan syukur. Ketika kita menerima kasih-Nya, kita juga menerima pengampunan dan kehidupan yang baru. Setelah menerima kasih Allah, hidup kita tidak boleh sama lagi. Kasih-Nya menginspirasi kita untuk hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kita dipanggil untuk mencerminkan kasih yang telah kita terima kepada dunia di sekitar kita. Kasih Allah dalam ayat ini tidak hanya mengundang kita untuk menerima, tetapi juga untuk menanggapi dengan hidup yang berubah. Ketika kita menyadari bahwa Allah telah memberikan segalanya untuk menyelamatkan kita, bagaimana mungkin kita tidak memberikan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Kasih yang luar biasa ini mengubah hati kita, membawa kita untuk tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi untuk berjalan dalam terang-Nya. Dan terus membiarkan kasih-Nya menggerakkan kita untuk hidup baginya dengan segenap hati. Proper S4K kali ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku mengingat kasih Allah yang tak terbatas. Kasih Allah yang telah dinyatakan adalah bukti nyata bahwa Dia mengasihi aku bukan karena siapa aku, tetapi karena siapa Dia. Aku menyadari sepenuhnya bahwa ketika Yesus berkorban mati di atas kayu salib untuk membebaskan aku dari belenggu dosa, maka sejak saat itu aku menjadi miliknya. Sebagai orang yang dimiliki oleh pribadi yang paling berkuasa di bumi dan di surga, maka aku meyakini bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatunya untuk memampukan aku mengerjakan keinginannya. Sebagai respon atas keinginan Tuhan, maka satu-satunya jalan yang harus aku lakukan adalah dengan melekatkan diri pada firman-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kasih Allah sungguh berfungsi sebagai terang yang menyinari kegelapanku. Dia datang mengambil inisiatif untuk menyelamatkanku dari kehancuran. Kasih-Nya yang tak terbatas itu gak hanya menyelamatkanku. Kasih itu juga terus bekerja melalui arahan yang penuh kasih yang memampukan aku untuk mengerjakan keinginannya. Sehingga melalui proses pengerjaan keinginan Tuhan,
aku dibentuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Dengan begitu, aku akan semakin dekat dengan Tuhan dan berjalan dalam rencananya yang sempurna. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.